banyak begitu ya pergerakan indeks harga saham gabungan di mana tadi pagi berhasil dibuka di zona penguatan Ya. dan saat ini justru berbalik arah di zona pelemahan. Sebetulnya apa yang Anda lihat dan juga nampaknya turut menjadi penekan pergerakan indeks harga saham gabungan pada setengah hari ini? Ya, saya rasa sentimennya mix ya. Jadi dari dalam negeri ada pengumuman cadangan devisa, kemudian saya rasa investor juga tetap wait and see dengan kebijakan The Fed nantinya. Mereka mencermati bagaimana data-data Amerika Serikat yang akan tersaji dalam pekan ini. Kemudian juga saya rasa sudah mulai menghitung bagaimana ketika Trump nanti akan menjabat sebagai presiden Amerika Serikat ketika disahkan, apakah strategi atau kebijakan-kebijakan Donald Trump yang diungkapkan ketika kampanye itu benar-benar akan terlaksana. Karena tampaknya seperti misalnya tarif impor itu mulai ada beredar kabar bahwa kemungkinan tidak benar-benar semua barang semua barang itu akan dikenakan kenaikan tarif impor yang tinggi. Hanya barang-barang kritis saja yang akan dikenakan tarif impor yang tinggi, dan ini kan berarti sebenarnya kalau tidak semua barang, mungkin ketakutan akan terjadinya inflasi yang tinggi itu juga mungkin bisa mereda. Saya rasa ini yang masih menjadi concern bagi para investor, bagaimana kebijakan Trump akan mempengaruhi kebijakan The Fed selanjutnya, ditambah dengan data-data dari Amerika Serikat yang rilis dalam pekan ini. Oke, baik. Kalau dilihat dari level psikologisnya, Ya. indeks harga saham gabungan sepertinya sedang menguji ke level 7.100-an. Ya. Apakah level 7.100 menjadi level yang cukup kokoh apabila nanti terhit begitu ya oleh IHSG di level 7.100? Ya, saya rasa kalau melihat pergerakan dalam beberapa hari terakhir, memang 7.100 menjadi resisten yang cukup kuat, di mana supportnya ada di level 6.900-an, 6.980, 6.990. Ketika nanti misalnya bisa breakout IHSG, ya secara teknikal 7.100 bisa kemudian menjadi level psikologis yang kuat untuk support bagi IHSG. Jadi ketika IHSG kemudian terjadi gejolak turun, saya rasa 7.100 bisa menjadi salah satu level support yang cukup kuat, karena memang resistennya saat ini susah ditembus oleh IHSG di tengah kabar-kabar yang tampaknya sentimen positifnya belum terlalu banyak. Dan mungkin kalau melihat level supportnya saat ini, mungkin kita bisa melihat level di 7.000. Kalau misalnya terjadi breakdown mungkin bisa di area 6.900, dan sebenarnya sudah sempat tersentuh di pekan kemarin 6.900 walaupun kemudian terjadi rebound. Oke, dalam perjalanan indeks harga saham gabungan di sepanjang Januari 2025 ini, akankah menjadi bulan yang cukup baik bagi perjalanan indeks harga saham gabungan kita? Saya rasa masih ada tantangan, sehingga mungkin pergerakannya akan volatil, tapi kecenderungannya nanti akan sideways. Mungkin di area itu 7.100 sampai 6.900. Artinya masih terjadi, sebenarnya ini bisa menjadi salah satu hal baik, karena ketika terjadi sideways di bulan Januari, artinya tren bearish yang terjadi ini sudah mulai terkonsolidasi, dan mungkin saja akan terhenti dan akan berbalik arah menjadi positif. Tapi itu tergantung bagaimana kondisi makro dan juga sentimen mengenai data baik di Amerika Serikat, di Indonesia maupun China nanti akan mendukung pasar seperti itu. Oke, baik. Jadi ada ketidakpastian yang mana juga masih bergelut di dalam zona global kita begitu ya. Walaupun memang secara domestik ini masih tentunya kita masih banyak menunggu data-data yang akan dirilis. Tapi secara atau dilihat fundamental ekonomi bangsa kita, apakah ini juga cukup memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor, khususnya investor asing? Mungkin untuk saat ini saya rasa kalau dilihat secara tren, tampaknya investor asing masih kurang tertarik ya dengan pasar saham Indonesia. Karena kalau kita lihat di pasar reguler, pasar saham kita di sepanjang tahun kemarin terjadi outflow. Walaupun di all market atau seluruh pasar terjadi inflow, tapi pasar reguler kita masih dijauhi oleh asing karena memang kondisi ekonomi kita masih kurang baik. Kenapa? Karena pertama daya beli masyarakat. Saya rasa itu yang menjadi fokus utama dari investor. Karena daya beli masyarakat ini yang kemudian mendrive pertumbuhan ekonomi kita. Di PDB 50% lebih dari konsumsi rumah tangga. Sehingga ketika daya beli masyarakat kita rendah, ekonomi mungkin tumbuhnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini yang akan membuat persepsi investor terhadap pasar kita juga akan menjadi negatif, sehingga pasar equity kita mungkin akan lebih banyak ditinggalkan, karena pertama di
pasar di negara lain mungkin lebih menarik, kedua ketidakpastian sehingga membuat pasar equity secara umum atau secara global memang kurang menarik bagi para investor sehingga lebih memilih safe haven. Jadi saya rasa dua hal ini yang kemudian membuat pasar kita juga IHSG kita drop sampai ke level 7.000 bahkan ke 6.900 dari rentang Desember mungkin sampai awal Januari ini. Oke, saya akan mencoba kilas balik. Ada Santa Claus Rally, window dressing, dan January Effect. Apakah January Effect sepertinya akan sama-sama saja seperti dua momentum tersebut yang sebetulnya tidak ada penguatan signifikan di indeks kita? Kalau melihat dari kondisi saat ini saya rasa tidak akan ada January Effect, tapi dengan catatan kondisinya akan stabil seperti artinya The Fed mungkin akan menurunkan suku bunga sesuai dengan ekspektasi 25 basis poin. Kemudian kebijakan Donald Trump tidak banyak berubah ketika dia kampanye, artinya tarif impor masih akan sangat tinggi. Selain itu juga saya rasa mungkin investor juga akan lebih wait and see mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang walaupun akan diumumkan di bulan depan kemungkinan. Jadi saya rasa investor akan menantikan hal itu. Kenapa? Karena PMI kita hancur sampai kemarin Desember baru akhirnya kemudian ada di zona kontraksi. Nah ini dampaknya adalah ke pengangguran dan daya beli masyarakat itu tadi. Sehingga akan diukur apakah sesuai dengan target awal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika di bawah saya rasa itu akan menjadi hal yang berat bagi pasar kita. Dan kalau dilihat kondisi sekarang mungkin investor lebih melihat pertumbuhan kita akan stuck di 5%. Artinya tidak 5,1 atau 5,2% sesuai mungkin proyeksi-proyeksi yang ada sebelumnya. Nah ini mungkin akan mulai direspon oleh market di bulan Januari. Sehingga hal-hal negatif ini yang walaupun mungkin akan diumumkan di bulan Februari, ini akan memberatkan pasar kita. Dan pasar kita mungkin akan bergerak cenderungnya sideways. Tapi kalau misalnya pun terjadi sideways sebenarnya ini kabar positif. Karena kalau kita lihat tren sebelumnya kita bearish cukup lama. Dari 7.900 waktu itu all time high itu langsung kita trennya bearish sampai sekarang. Artinya ketika sideways terjadi mungkin peluang untuk reboundnya menjadi 50-50. Ketika sideways terjadi apakah kemudian tren bearishnya ini sudah berhenti dan mungkin ada harapan untuk terjadi rebound atau setidaknya negatif di market ini sudah mulai berkurang atau meredah.